Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya akan membahas topiknya belajar leadership dari imam sholat berjamaah. Baik, mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabatku, belajar leadership atau kepemimpinan dari imam sholat berjamaah merupakan salah satu pelajaran yang kaya akan nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di organisasi, di keluarga, maupun di masyarakat. Dalam sholat berjamaah, imam memiliki peran sentral, peran yang penting sekali, ya, yang tidak hanya terkait dengan ketertiban dalam beribadah, tetapi juga menyiratkan pelajaran mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ada beberapa pertanyaan mendasar ya terkait dengan proses jalannya sholat berjamaah itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, mengapa hampir semua imam itu sukses dalam memimpin sholat berjamaah? Ya. Yang kedua, mengapa imam dalam memimpin sholat, makmumnya itu pasti loyal dan patuh? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, mengapa jika imam berbuat kesalahan tidak pernah ada keributan, tidak ada yang protes, dan tidak ada yang unjuk rasa? Kemudian yang keempat, mengapa jika terjadi pergantian imam dalam sholat berjamaah tidak terjadi keributan juga? Jadi aman-aman saja berjalan, bahkan sholat selesai dalam kondisi baik-baik saja dan aman. Baik, yang pertama kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya nanti akan terjawab oleh penjelasan ini. Ya, jadi ternyata imam itu dipilih secara aklamasi. Ya, di dalam sholat berjamaah, kalau seandainya belum ada imam yang ditunjuk, ya, maka pemilihan imam itu akan terjadi atau dilaksanakan pemilihan imam secara aklamasi, secara alami. Ya, jadi kalau kita belum ada imam begitu, maka orang-orang yang pantas menjadi imam itu akan bersedia, ya mungkin posisinya ada di depan pengimaman begitu, kemudian mereka ini saling menyilahkan, monggo Bapak, ya Bapak jadi imam, oh enggak Bapak saja. Nah ini kemudian disepakati bahwa orang yang merasa atau dirasa memiliki ilmu agama yang lebih memadai, kemudian umurnya juga lebih tua, itulah yang akan maju sebagai imam, ya. Dan ini tentu disetujui secara aklamasi, ya. Kemudian di dalam memilih imam, ya itu selalu mengedepankan musyawarah dan kesepakatan. Jadi umpamanya saja masjid ini akan ditetapkan atau ditentukan imamnya itu siapa, berapa orang, maka akan dilakukan musyawarah dan kesepakatan gitu. Kemudian di dalam memilih atau pemilihan imam itu, baik itu yang makmumnya maupun dari calon-calon imam nanti atau dalam pemilihan imam ini
jauh dari sikap serakah, iri, egois, dan selalu mengedepankan kemanfaatan. Ya. Kemudian ya pemilihan dilaksanakan secara aklamasi, tetapi tentu selektif. Selektif dalam artian bahwa akan memilih orang-orang yang memang tepat menjadi imam. Gitu. Kemudian yang terakhir, menjunjung nilai-nilai keikhlasan, baik itu imam sendiri yang akan dipilih sebagai atau orang-orang yang dipilih sebagai imam ataupun juga makmumnya ya akan menjunjung nilai-nilai keikhlasan. Artinya bahwa orang-orang tersebut atau makmum atau orang-orang yang dipilih menjadi imam ini ya menjunjung tinggi keikhlasan. Artinya orang-orang ini akan merasa ikhlas untuk menjadi imam dan makmumnya ikhlas juga imam itu sudah terpilih begitu ya. Jadi imam ternyata dipilih secara aklamasi. Kemudian untuk menjadi imam itu ya harus ada beberapa syarat, atau kalau di sini saya sampaikan bahwa imam itu harus memenuhi kualifikasi sebagai imam. Nah, ini sebetulnya juga pelajaran yang luar biasa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat atau mungkin di dalam kita menjadi seorang pemimpin atau belajar mengenai leadership ini, bahwa seorang imam itu harus memenuhi kualifikasi ya. Yang pertama, bahwa seorang imam itu harus memiliki ilmu agama yang mumpuni gitu ya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang pemimpin harus memiliki ilmu leadership atau ilmu kepemimpinan yang mumpuni ya. Kemudian bekal ilmu menjadi imam yang memadai, artinya ditunjang dengan pengetahuan ilmu ya, kemampuan bagaimana menjadi seorang imam ya. Pemimpin juga begitu, jadi kita harus memiliki ilmu-ilmu untuk menunjang kelancaran di dalam kita melaksanakan kepemimpinan ya. Kemudian imam itu harus menguasai atau memiliki bacaan dan lafadznya yang bagus, artinya yang benar, karena di dalam memimpin sholat itu maka diwajibkan bacaan-bacaan itu dan lafadznya harus bagus sesuai dengan bacaan yang memang diharapkan untuk bisa dilakukan atau dibaca oleh seorang imam. Kemudian seorang imam itu harus paham betul SOP sholat. Jadi seharusnya kita di dalam menjadi pemimpin di dalam masyarakat itu harus paham betul mengenai aturan-aturan di dalam kepemimpinan, bagaimana dia menjadi pemimpin. Bahkan seorang pemimpin itu harus paham betul tentang hukum-hukum ya, aturan-aturan dan prosedur. Nah, ini imam itu pasti harus paham betul tentang SOP-nya sholat, syarat dan aturan dari sholat itu sendiri harus betul-betul dikuasai oleh seorang imam. Kemudian ini yang penting adalah bahwa seorang imam itu memegang komitmen ya sebagai imam, artinya seorang imam ini ada beberapa komitmen yang dipegang ya, sehingga dia di dalam melaksanakan tugas sebagai imam nanti bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi harus memegang komitmen ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki personal branding yang baik. Artinya bahwa seorang imam itu harus memiliki sikap, perilaku, pemikiran, pola pikir yang baik ya, karena bagaimanapun juga seorang imam itu memang nanti sebagai panutan di dalam sholat, tetapi juga biasanya panutan juga di dalam kehidupan bermasyarakat ini ya, sehingga seorang imam itu harus memiliki personal branding yang baik atau memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, tentu kita belajar dari sini, maka seorang pemimpin
itu harus memiliki sikap dan perilaku, attitude, ya, kemudian juga pola pikir yang baik. Kemudian seorang imam tentu harus memiliki track record yang baik, artinya sudah di dalam kehidupan dia juga baik, kemudian sudah pernah mengimami, menjadi imam di beberapa tempat, sehingga dia memang mampu memiliki pengalaman yang cukup bagus gitu ya. Kemudian ini memiliki pengalaman yang cukup, maksudnya juga selain track recordnya baik, memang dia juga pengalaman ya menjadi imam. Nah, kita seharusnya memang menjadi pemimpin itu memang bertahap. Jadi mulai mungkin kalau kecil ya organisasi kecil itu mungkin belum memerlukan satu keahlian yang besar gitu ya. Tetapi pada saat kita menjadi seorang pemimpin dengan wilayah atau pemimpin suatu organisasi yang besar, dia harus memiliki pengalaman yang cukup karena yang dipimpin itu adalah masyarakat yang besar ya, sehingga harus memiliki pengalaman yang cukup gitu ya. Kemudian seorang imam ya itu memperhatikan kondisi jamaahnya ya. Jadi kalau kita lihat imam itu kalau mau memulai sholat itu melihat dulu ke belakang, kemudian dilihat makmumnya itu kondisinya seperti apa. Nah, dia akan menyesuaikan nanti kalau makmumnya banyak yang tua gitu ya, mungkin bacanya surat ya tidak panjang-panjang begitu ya, karena kondisi jamaahnya banyak yang tua. Nah, seorang pemimpin harusnya juga memperhatikan bagaimana kondisi orang yang dipimpin atau masyarakatnya. Itu kaitannya dengan kualifikasi seorang imam ya, sehingga kalau kita belajar dari kualifikasi seorang imam, maka kalau kita mau jadi pemimpin itu memang harus memenuhi persyaratan, mempunyai kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Nah, itu tergantung dari organisasinya besar kecilnya ya. Apalagi kalau itu suatu masyarakat yang luas, satu kabupaten, satu provinsi, apalagi negara, itu memerlukan satu kemampuan yang menurut saya yang luar biasa gitu ya. Jadi ini yang perlu diambil hikmahnya, atau kita bisa belajar dari bagaimana seorang imam itu memimpin satu organisasi sholat ya. Tentu kalau itu masjidnya besar gitu ya, pasti imamnya dipilih memang orang-orang yang memang memiliki kemampuan, memiliki ilmu ya, memiliki ilmu agama, juga pengalaman, juga track record, juga sikap perilaku yang bagus. Karena masjid yang dipimpin di dalam sholat itu meluas, sehingga makmumnya atau jamaahnya juga luas, jadi agak bertingkat gitu, jadi agak ada trap-trapnya gitu ya. Jadi yang penting di sini bahwa untuk menjadi seorang imam itu harus memenuhi kualifikasi. Nah, seorang pemimpin seharusnya juga memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Nah, imam itu sangat memegang komitmen ya. Tadi sudah disinggung di muka bahwa seorang imam itu harus memegang komitmen. Nah, karena apa? Karena sebelum menjadi imam, dia itu sudah memegang satu komitmen ya, untuk supaya nanti dalam menjalankan tugas sebagai imam itu bisa berjalan lancar karena memegang komitmen-komitmen dan tidak semaunya sendiri. Jadi ada SOP-nya ya, ada komitmen sebagai imam itu dipegang, sehingga dalam menjalankan tugas nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Apa saja kira-kira komitmen dari seorang imam ya? Dia akan siap memimpin sholat sampai dengan selesai. Jadi aturannya memang kalau jadi imam ya mulai awal sampai dengan selesai ya, manakala tidak ada gangguan ya. Jadi bisa jadi nanti kalau imamnya batal ya itu berarti ada gangguan, ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama adalah siap memimpin sampai sholat itu selesai ya. Yang kedua, komitmennya bahwa seorang imam itu siap diingatkan
ketika melakukan kesalahan. Ya, ini komitmen ya. Sejak awal sudah siap gitu. Pada saat kita menjadi imam, seorang imam itu melakukan kesalahan, ya itu akan siap untuk diingatkan gitu ya. Dan tentu kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bukan kesalahan yang disengaja ya. Jadi komitmennya termasuk bahwa seorang imam itu tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja ya, tetapi kesalahan yang terjadi adalah kesalahan yang tidak disengaja dan imam itu siap untuk diingatkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa seorang imam setelah diingatkan itu tidak pernah bertahan, tidak pernah marah, dan dia karena komitmennya tadi siap diingatkan, berarti juga siap segera untuk melakukan perbaikan. Apa kesalahan-kesalahan itu cepat untuk dilakukan perbaikan. Kemudian jika seorang imam itu batal, siap untuk mundur teratur. Artinya bahwa kalau imam itu batal berarti gagal, sudah tidak bisa lagi untuk memimpin organisasi sholat itu. Dan komitmennya ya jika dia batal, karena batal itu bisa salah satunya kalau di dalam sholat itu keluar gas gitu ya, dia siap untuk mundur teratur gitu ya. Jadi tidak akan ada keberatan ya, tidak ada keberatan sedikit pun untuk mundur, karena memang seorang imam itu sudah memiliki komitmen ya, sehingga kalau dia batal dia harus mundur, tidak perlu diminta atau mungkin ya dilengserkan gitu, enggak. Jadi tetap ya memiliki satu komitmen, jika saya batal maka saya siap untuk mundur. Nah, itu komitmen yang luar biasa yang bisa dipetik pelajaran dari sini jika kita menjadi pemimpin di dalam masyarakat begitu ya. Kemudian tidak mau bertahan dengan kebohongan. Artinya pada saat dia sudah batal, sudah gagal, itu tidak mau bohong terus lanjut ya, padahal dia sudah gagal gitu. Nah, jadi tidak mau berpura-pura bahwa seolah-olah masih bisa memimpin gitu, enggak. Jadi seorang imam pada saat batal ya sudah mundur teratur gitu ya. Kemudian rela siapapun yang menggantinya. Jadi begitu dia batal ya, kemudian dia keluar dari pengimaman, maka siapapun yang akan mengganti itu imamnya tidak mempersoalkan, dia rela siapapun yang akan mengganti. Ya tentunya yang mengganti adalah orang-orang yang ada di belakang ya, di belakangnya, di sop pertama, yang pada saat pemilihan awal tadi bahwa orang-orang ini memang tidak jadi imam tetapi dia mengawal gitu ya, rela untuk mengawal seandainya terjadi apa-apa ya, seperti kalau imamnya itu batal ternyata dia harus menggantikan posisi imam ya, terus kemudian imamnya saat keluar dia rela siapapun yang mengganti, tidak perlu menunjuk bahwa ini yang ganti saya, ini tidak. Jadi dia keluar, kemudian secara otomatis ada orang yang mau ganti gitu. Kemudian imam itu tidak merasa malu dan rendah diri ya. Jadi walaupun diingatkan, walaupun dia gagal kemudian mundur, itu tidak merasa malu atau rendah diri, karena pastilah semua imam memiliki komitmen begitu. Kemudian makmumnya juga menyadari bahwa manusia, imam itu juga manusia, sehingga bisa saja terjadi kesalahan. Tetapi yang perlu diingat bahwa kesalahan atau batalnya atau gagalnya seorang imam ternyata itu memang tidak disengaja. Jadi kalau dia keliru atau ada kesalahan itu karena tidak disengaja. Batal pun sebetulnya juga tidak disengaja, tidak dibuat-buat begitu, tetapi ada sesuatu yang mengharuskan dia harus mundur karena secara hukum itu batal dia. Baik, itu kira-kira komitmen dari seorang imam. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh ya, kira-kira
komitmen apa yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Jadi kita belajar dari seorang imam, ya tentu disesuaikan dengan fungsi seorang pemimpin yang memimpin luar biasa masyarakat, kemudian juga banyak urusannya begitu, sehingga komitmen-komitmen yang harus dipegang itu seorang pemimpin harus mengetahui, harus tahu bahwa apa yang harus dipegang, komitmen apa yang harus dipegang itu harus memahami sejak dia mau menjadi pemimpin itu atau sejak dia diangkat jadi pemimpin itu. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh komitmen ini, mungkin agak banyak ini karena memang konteksnya agak berbeda memang, tetapi intinya mirip gitu. Kita ini antara pemimpin di masyarakat sama imam di sholat berjamaah itu sebetulnya mirip, cuma mungkin urusannya mungkin yang jauh lebih banyak kalau jadi pemimpin. Tetapi bahwa prinsip-prinsip pemegang komitmen itu harus sama gitu. Jadi yang pertama, komitmennya seorang pemimpin itu seperti ini. Aku harus mampu menjadi contoh. Ya, jadi seorang pemimpin ini sebetulnya akan dicontoh, harus mampu menjadi contoh, teladan, ya, role model, ya, karena akan dicontoh oleh anak buahnya, ya. Karena dia harus menjadi contoh, maka seorang pemimpin harus tetap menjaga supaya attitude, ya, sikap perilakunya itu tetap baik gitu, karena akan dicontoh oleh bawahannya. Kemudian yang kedua, ya, komitmennya adalah aku harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Artinya seorang pemimpin itu harus memiliki kredibilitas, memiliki karisma, memiliki pamor yang tinggi agar apa? Agar anak buahnya atau masyarakat yang dipimpin itu bisa patuh dan loyal gitu. Karena apa? Ya, karena kalau kita ini memiliki pemimpin yang tidak punya kredibilitas, kemudian sikap perilakunya nggak baik, maka kepatuhan itu akan hilang gitu. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki komitmen, yaitu aku harus memiliki kredibilitas yang tinggi lah. Untuk bisa memiliki kredibilitas yang tinggi, yang pertama memang sikap dan perilaku, pola pikirnya, kemudian tindakannya, ya, kemudian dia banyak ilmu juga. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu, ya, kelebihan jauh di atas rata-rata orang yang dipimpin supaya anak buah kita itu bisa patuh gitu. Kemudian aku harus konsisten dan konsekuen. Jadi seorang pemimpin harus pegang ini, jadi harus konsisten. Artinya konsisten itu terus menerus, ya, bersikap baik, ya. Terus kalau mau membuat keputusan undang-undang itu juga termasuk dirinya juga termasuk di dalamnya. Artinya bukan kita membuat undang-undang untuk rakyatnya tapi dia tidak melaksanakan atau tidak melakukan. Nah, ini tidak konsisten namanya kalau tidak melakukan. Harus konsisten. Jadi kalau rakyat tidak boleh, saya juga tidak boleh gitu. Dan juga konsekuen. Artinya juga apa yang diperbuat dia juga harus konsekuen dengan perbuatannya itu. Ya, kemudian berikutnya adalah aku siap diingatkan dan mundur jika gagal. Ya, seperti imam tadi bahwa kalau keliru, ya, siap diingatkan dan siap untuk segera memperbaiki dan tidak marah, tidak bertahan gitu. Dan kalau gagal, dia siap untuk mundur, tidak perlu harus di demo, diunjuk rasa, dilengser, itu tidak perlu karena memang sudah gagal gitu, ya. Ini yang perlu pelajaran yang luar biasa dari imam gitu. Jadi kalau imam itu diingatkan pasti dia siap, kemudian segera memperbaiki. Kalau batal dia segera mundur, ya. Tidak awal, ya, tidak merasa keberatan gitu. Kemudian komitmen berikutnya adalah keputusanku harus memberikan manfaat yang maksimal tentu untuk masyarakat. Jadi setiap keputusan yang diambil itu harus memberikan manfaat, ya, kepada masyarakat, kepada anak buahnya, kepada bawahannya gitu. Karena memang seorang pemimpin ini salah satu tugasnya adalah mengambil atau membuat satu keputusan. Nah, keputusan itu harus memberikan manfaat pada orang banyak. Kemudian berikutnya yang komitmennya adalah apa yang keluar dari mulutku harus mengandung kebenaran. Jadi
seorang pemimpin itu mengucap satu kata saja, ya itu pasti diingat-ingat ya, diperhatikan oleh masyarakat, oleh orang gitu ya, sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya, ya setiap yang dibicarakan itu harus mengandung kebenaran, jangan ada satu hal yang mengandung kebohongan gitu ya. Aku harus sadar bahwa hidupku untuk organisasi. Ya, jadi seorang pemimpin itu memang sudah awal itu menyadari bahwa hidupnya itu ya nanti sebagian besar memang untuk organisasi gitu ya. Jadi kepentingan-kepentingan pikiran tenaganya itu memang diperuntukkan organisasi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Ya, ya tentu ya orang itu selalu berpikir dirinya supaya bisa hidup, tetapi eh, semua pikiran dan tenaga itu dicurahkan untuk organisasi, bukan untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya sendiri. Kemudian aku harus mampu mensejahterakan anggota. Nah, ini juga satu komitmen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bahwa dia diangkat jadi pemimpin itu sebetulnya tugas utamanya juga bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau itu pemimpin satu perusahaan, bagaimana perusahaannya bisa memberikan manfaat kepada seluruh karyawan maupun seluruh stakeholdernya ya. Dan kalau dia pemimpin di masyarakat, tentu bagaimana caranya untuk bisa mensejahterakan masyarakat itu. Kemudian komitmen berikutnya adalah pikiran dan tenagaku harus semaksimal mungkin saya berikan untuk organisasi. Ya, seperti tadi itu. Ya. Jangan sampai aku berbuat yang melanggar aturan dan etika. Nah, ini penting ya, karena di dalam sholat berjamaah ya, seorang imam itu tidak mungkin berani melanggar aturan dan etika atau SOP di dalam sholat itu gitu ya. Jadi sudah memiliki komitmen dan dia patuh karena ini adalah aturan dari Yang Maha Kuasa. Sementara kalau kita jadi pemimpin di masyarakat, sebetulnya aturan-aturan dan etika itu, selama aturan yang dibuat, undang-undang yang dibuat itu tidak berlawanan dengan agama, maka itu sebetulnya aturan yang harus juga dipatuhi. Ya, itu. Kemudian komitmen berikutnya bahwa aku sadar ya, aku sadar bahwa semua anggotaku berharap banyak terhadap langkah baikku. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus menyadari bahwa semua anak buahnya, semua masyarakat yang dipimpin itu sangat berharap banyak terhadap langkah-langkah, keputusan-keputusan yang diambil itu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Kemudian jika ada ketidakberesan, ya, aku tidak akan mencari kambing hitam, tetapi aku akan berteriak, akulah yang bertanggung jawab. Nah, ini artinya bahwa kalau terjadi sesuatu keributan, ya sesuatu terjadi, ya satu masalah, problem, ya seorang pemimpin itu bukan terus sibuk mencari kambing hitamnya siapa begitu, ya. Oke lah, itu memang perlu ya, tetapi bukan terus selalu menyalahkan. Karena apa? Karena sebetulnya kondisi baik buruknya satu organisasi itu sebetulnya sangat-sangat tergantung kepada pemimpinnya, kepada leadernya. Jadi situasi seperti apa itu sebetulnya memang ya karena leadernya. Umpamanya saja masyarakat tidak baik, berarti kan leadernya ini tidak memberikan satu pemahaman, tidak memberikan satu pelatihan atau bagaimana menyadarkan masyarakat gitu. Ya, jadi semua ya kan, makanya peran seorang imam itu juga sentral, peran seorang pemimpin itu juga sentral sekali. Ya sangat tergantung bagaimana. Ya kalau kita jadi pemimpin, ya memimpinnya tidak baik, tentu ya masyarakatnya juga tidak bagus jadinya. Ya, jadi seorang pemimpin jika ada ketidakberesan, ada masalah, aku tidak akan mencari kambing hitam, tetapi aku akan berteriak, akulah yang bertanggung jawab. Kemudian aku ingin namaku dicatat dalam sejarah bahwa aku adalah pemimpin yang banyak memberikan manfaat. Ya,
ini mungkin satu keinginan untuk mendorong berbuat baik saja ya, bahwa di dalam sejarah ya, sejarah itu pasti ada nama-nama pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus memegang komitmen bahwa dia seharusnya nanti bagaimana namanya ya dicatat ya di dalam sejarah itu bahwa dia merupakan pemimpin yang banyak memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Nah, ini termasuk juga satu komitmen yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Bayangkan kalau kita ini memimpin di perusahaan gitu, terus kemudian fotonya itu kan biasanya dipajang gitu ya, seperti kalau di Istana Negara mungkin ada mulai dari presiden pertama, kedua, ketiga, dan ditulis di dalam sejarah bahwa dulu presiden pertama ini ininya sejarahnya itu seperti ini baik, dan nah kita harusnya juga kepingin dicatat sebagai pemimpin yang banyak memberikan manfaat, jangan sebaliknya, kan kita malu ya, karena sejarah itu nanti akan dibaca oleh anak cucu kita gitu. Nah, seharusnya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan, kemudian tidak pantas untuk dilakukan, melanggar etika dan lain sebagainya ya. Kemudian aku akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menggantikan kedudukanku, yang penting harus lebih baik dari aku. Nah, gitu. Ini juga satu pelajaran yang tadi pada saat imam itu batal kemudian meninggalkan pengimaman, dia memberi kesempatan siapa saja boleh menggantikan ya. Tentu ya yang diharapkan supaya tidak terjadi kesalahan, gagal dan lain sebagainya, harus kalau bisa lebih baik. Nah, di dalam kepemimpinan ini penting karena ke depan itu masalah, kendala, perubahan itu terus terjadi yang kira-kira semakin sulit ya. Contoh umpamanya saja ya, semakin sulit dan juga ada kemudahan karena perkembangan teknologi. Tetapi untuk khususnya untuk masyarakat itu bisa jadi kemajuan teknologi itu menjadi menjadi sesuatu yang bisa menyengsarakan gitu kalau itu tidak diatasi gitu, sehingga diperlukan ke depan ini adalah pemimpin-pemimpin yang lebih baik kualitasnya daripada yang ada sekarang. Oleh karena itu seorang pemimpin harusnya menyiapkan ya calon penggantinya itu yang lebih baik ya, tetapi dia akan memberi kesempatan kepada siapa saja gitu ya, apakah itu orang yang mungkin pemahamannya berbeda ataupun mungkin bukan keluarganya dan lain sebagainya, dia akan memberikan kesempatan, bukan memiliki satu tendensi untuk supaya yang menggantikan ini adalah anaknya atau keluarganya, karena apa, ini bukan kerajaan gitu ya. Aku akan mengorbankan kepentingan pribadiku dan keluargaku demi kepentingan organisasi. Nah, ini luar biasa ya. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu sejak awal itu sudah mempunyai komitmen bahwa dia akan mengorbankan kepentingan pribadinya dan juga kepentingan keluarganya demi organisasi ya. Aku akan selalu mendekat kepada Tuhan agar setiap langkahku selalu mendapatkan bimbingannya. Nah, ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa urusan kecil saja itu harus kita minta petunjuk, minta bantuan Allah. Memang kenyataannya manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sehingga pada saat kita menjadi pemimpin, apalagi kalau organisasinya besar, nah kita harus banyak merapat atau mendekat kepada Allah untuk selalu minta petunjuk agar semua langkah, semua keputusan yang diambil itu bisa mendapatkan bimbingan ke jalan yang benar ya. Kemudian di dalam setiap melakukan sesuatu ya, dia akan sadar bahwa Allah itu akan mengawasi terus ya. Selain mengawasi juga akan membantu, sehingga kalau kita ini mau berbuat tidak baik itu tidak berani karena ada yang ngawasi. Kemudian kita selalu minta petunjuk, minta bimbingan supaya semua langkah dan keputusannya diberikan jalan yang lebih baik. Artinya jalan yang yang bisa membuat masyarakat itu lebih sejahtera. Ya, begitu. Jadi seorang pemimpin harus banyak mendekatkan diri kepada
yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, untuk supaya selalu diberikan petunjuk dan hidayah. Itu kira-kira komitmen-komitmen yang harus dibangun oleh seorang pemimpin gitu ya. Terus mengapa proses sholat berjamaah itu bisa berjalan lancar? Nah, ini juga agak pertanyaan yang mungkin akan menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Yang pertama, ya kenapa proses sholat ini bisa berjalan lancar? Karena semua orang, baik itu imam maupun makmumnya, itu mempunyai tujuan yang sama. Ya, tujuannya itu sama, yaitu mencari ridhonya Allah. Ya, niatnya hanya karena Allah. Nah, seharusnya kita sebagai pemimpin dan juga masyarakat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana hidup lebih adil, makmur, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Nah, semua harus begitu. Sehingga tujuan ini nanti akan membimbing sikap dan perilaku kita, tindakan-tindakan kita ini akan mengarah supaya kita sama-sama bisa hidup bahagia dunia maupun di akhirat. Harusnya seperti itu gitu. Kemudian imamnya memenuhi kualifikasi ya, karena imamnya tadi memiliki ilmu cukup, memang pantas untuk memimpin, memiliki komitmen-komitmen sehingga sholat itu bisa berjalan lancar. Nah, kalau kita kepingin bermasyarakat ini bisa baik sesuai dengan tujuan yang dirancang yaitu adil makmur, ya tentu pemimpin-pemimpinnya harus memiliki memenuhi kualifikasi. Kemudian imamnya memegang komitmen tadi, kita harus memegang komitmen juga. Imamnya konsisten dan konsekuen. Imamnya bertanggung jawab dengan cepat memperbaiki kesalahan, mundur dengan kesadaran ya jika terjadi kegagalan ya. Kemudian juga rela siapapun yang menggantikan, kemudian makmum, patuh dan loyal. Nah, ini juga penting bahwa kita ini sebagai makmum, sebagai masyarakat ya, seharusnya memang harus patuh dan loyal kepada pemimpin gitu ya. Dengan catatan bahwa pemimpinnya itu memang layak menjadi pemimpin, sehingga sebetulnya kalau pemimpin itu semuanya baik itu masyarakat itu kan gampang ya kepingin sesuatu yang baik juga gitu ya, sehingga makmum atau masyarakat itu harus patuh dan loyal kepada pemimpinnya ya. Makmum itu patuh dan loyal kepada imamnya sehingga proses ya sholat berjamaah atau sholat itu bisa berjalan dengan baik dan aman karena hal-hal ini. Nah, ini perlu kita sebagai seorang pemimpin itu belajar dari mengapa sholat itu bisa prosesnya berjalan dengan baik ya dan lancar ya. Bapak Ibu sekalian, sahabatku, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan materi belajar leadership dari imam sholat berjamaah ya. Artinya kita mengambil pelajaran, mengambil manfaat, mengambil hikmah bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan belajar kepada imam di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.